Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Dan tentunya hari ini kami akan menghadirkan perbincangan yang menarik saudara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan peraturan Menkumham nomor 15 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat atau beneficial ownership dari korporasi dan Permenkumham nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Dua peraturan ini merupakan turunan dari Perpres nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi diterbitkannya aturan ini dan siapakah pemilik manfaat itu dan apakah penerapannya saat ini sudah mulai berjalan secara maksimal? Sudah hadir di studio Sapa Sulsel pagi hari ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Bapak Harun Sulianto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Winda. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, ditemani langsung oleh Kepala Divisi Yankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Ibu Sri Yuliani. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Apa kabar? Baik. Dan juga saudara, kita juga terhubung dengan dua narasumber kita melalui aplikasi Zoom. Ada Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Santun Mas Pari Siregar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Maida. Selamat pagi, salam sehat untuk teman-teman di Makassar. Iya, selamat pagi. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua, Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja saudara perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan layanan administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM di wilayah menuju new normal. Dan Pak Harun, saya ingin bertanya kepada Anda, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi aturan ini diterbitkan? Ya, terima kasih Mbak Winda. Bahwa tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme itu mengancam sendi-sendi perekonomian bangsa, membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa berdasarkan standar internasional dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme itu perlu adanya pengaturan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat di dalam korporasi. Bahwa korporasi itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kita mungkin sering mendengar di kesaksian di pengadilan tipikor, ada perusahaan yang omsetnya besar, lelang besar, ternyata begitu terungkap, pemilik manfaatnya itu pengurus korporasinya itu orang-orang suruhannya, seperti tukang kebunnya, sopirnya, kemudian pembantunya ini. Nah, ke depan ini karena ini standar internasional dan disepakati oleh Indonesia, makanya ke depan mekanisme pengawasan untuk pemilik manfaat atau beneficial ownership ini akan diatur mekanismenya sehingga hal-hal seperti ini bisa dieliminir begitu. Berarti untuk menghindari tindak pidana pencucian uang ya, sehingga aturan ini diterbitkan. Lalu sebenarnya pemilik manfaat yang dimaksudkan dalam aturan ini siapa, Pak? Iya, jadi pemilik manfaat ini banyak sekali kuasanya. Jadi adalah orang yang atau orang perseorangan yang dapat menunjuk dan memberhentikan direksi. Kan banyak kuasanya itu. Dapat menunjuk dan memberhentikan dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi itu. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi. Dia harus punya skill untuk itu. Kemudian berhak atas menerima manfaat dari korporasi itu, baik langsung maupun tidak langsung.
dan merupakan pemilik sebenarnya. Nah, ini yang penting, pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya ini yang perlu di tracing, perlu diidentifikasi dan verifikasi itu tentang pemilik manfaat itu. Baik, berarti pemilik manfaat itu adalah pemilik sebenarnya Iya, dari jadi korporasi iya, yang jadi yang dimaksudkan. itu yang jadi dari mulai dia pendaftaran badan hukum. Di sini peran notaris nanti akan saya jelaskan itu. Bagaimana mekanisme peran notaris dalam mengidentifikasi dan memverifikasi pemilik manfaat itu. Lalu untuk korporasi itu sendiri yang dimaksudkan di sini apa itu, Pak? Ya, jadi korporasi itu adalah kumpulan orang dan atau kekayaan, Mbak Minda, yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang terdiri dari perseroan terbatas, PT, kemudian yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Baik, jadi itu yang kemudian ingin dibuat secara transparan ya, Iya. seperti apa itu pemilik manfaat dan korporasinya seperti apa. Saya mau ke Ibu Sri Yuliani selaku Kadif Yankum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Sejauh ini aturan ini bagaimana pelaksanaannya, Bu, di Sulawesi Selatan sendiri? Iya, terima kasih Mbak Wina. Mohon izin Pak Kanwil. Di setiap kementerian lembaga tentunya ada target kinerja yang harus dilaksanakan di setiap tahun. Kita sama-sama disuruh KL sedang berkonsentrasi mempercepat bagaimana penguatan daripada perekonomian, apalagi di masa pandemik ini. Namun kami sampaikan, alhamdulillah layanan di Kementerian Hukum dan HAM sudah berbasis online semua. Insya Allah dengan masa pandemik ini, layanan yang ada di kami tidak akan menemui kendala, yang dimana pada tahun 2020 ini kita berkonsentrasi kepada program kerja atau target kerja percepatan berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas di bidang hukum dan HAM melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum mempunyai target yaitu percepatan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pusat yaitu Dirjen Administrasi Hukum Umum dan yang merupakan target juga yang harus dilakukan di wilayah. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, fenomena kita selama ini adalah indikasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itulah Dirjen Administrasi Hukum Umum menetapkan di kantor wilayah masing-masing ada 3 target kinerja yang satu dengan ketiganya saling berkaitan. Bagaimana penerapan pemilik manfaat benefit ownership atau yang sering kita sebut BO itu dimanfaatkan sebagai basis data yang aplikasinya akan dimiliki melalui aplikasi Dirjen AHU. Di situ akan digunakan basis data tersebut sebagai tindak lanjut MOU yang telah dilakukan di tahun 2018 dengan beberapa KL tentang pengawasan transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk 2 tindak pidana yang disebutkan oleh Bapak Kakanwil kami. Di situ kepatuhan notaris untuk melaporkan transaksi-transaksi yang mengindikasikan TPPU maupun pendanaan terorisme. Di situ nanti sasaran terakhir yang harus kami lakukan di setiap triwulan, sasaran terakhirnya adalah adanya peningkatan pemilik manfaat itu melaporkan pemilik BO oleh notaris melalui aplikasi yang ada di Dirjen AHU. Nanti Pak Direktur Perdata yang akan menjelaskan secara rinci basis data itu yang seperti apa, dan nanti Bapak OJK yang akan melakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut. Terima kasih Mbak. Baik, seperti itu. Jadi nanti kita juga akan membahas ya seperti apa kemudian aturan ini dan juga nanti bentuk pengawasannya untuk transaksi yang berjalan dari OJK itu seperti apa. Kita nanti akan tanyakan langsung saudara kepada 2 narasumber kami yang sudah terhubung melalui via Zoom, Direktur Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum dan juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.